Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Bau-Bau atau yang mewakili beliau Bapak Alexander Jenny SPD. Yang kami hormati para Wakil Kepala SMP Negeri 3 Bau-Bau. Yang kami hormati pengajar praktik Angkatan 7 Kota Bau-Bau Bapak Darman Eskom. Yang kami hormati rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 3 Bau-Bau. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Bau-Bau serta tamu undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik ilmu di langit dan di bumi. Semua bertasbih memuji asmanya atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa berada di sini, bisa diberi kesempatan kesehatan untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok manusia yang paling sempurna akhlaknya, yang telah mendakwahkan ilmu di muka bumi ini dan juga menebar kasih sayang dan kabar gembira kepada seluruh umat manusia. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, Allahumma amin. Baiklah, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 3 Bau-Bau, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 3 Bau-Bau atau yang mewakili beliau kepada Bapak Alexander Jenny SPD. Kami persilahkan dengan hormat. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya. Amin. Ya, untuk pada siang hari ini, terima kasih kepada semua teman-teman kita. Ya. Terima kasih kepada semua guru dan staf ya, saya yang telah berkenan hadir. Teman-teman dari calon guru penggerak sekolah lain, terima kasih banyak atas kehadirannya, memberikan support kepada teman-teman kami yang bertiga ini, Ibu Andi, Ibu Uci, dan Ibu Suciati. Sudarmi, ada rekannya calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 3 Bau-Bau, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Darman Eskom sebagai guru pengajar praktik atau PGU katanya sih begitu. Kepada Bapak Darman Eskom kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alexander Jenny SPD yang selaku yang mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bau-Bau. Yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak Kota Bau-Bau Angkatan 7 untuk SMP Negeri 3 Bau-Bau. Dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru Hebat SMP Negeri 3 Bau-Bau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka yang pertama saya bersilaturahmi dengan teman-teman Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Bau-Bau. Yang kedua terkait tugas saya untuk mendampingi teman-teman guru penggerak dalam melakukan pendampingan individu kedua pada hari ini. Untuk diketahui bersama bahwa guru penggerak yang berada di SMP 3 Bau-Bau yaitu Ibu Andi, Sudarmin, dan Ibu Uci itu merupakan untuk Kota Bau-Bau SMP 3 itu merupakan calon guru penggerak terbanyak untuk di Kota Bau-Bau. Semoga berikutnya teman-teman yang lain bisa juga tergerak untuk mengikuti program yang sama. Yang saya dampingi selain beliau bertiga itu ada Ibu Sumi. Jadi
untuk Bapak Ibu ketahui, rekan-rekan CGP ini untuk mendiskusikan materi hari ini bersama teman-teman Bapak Guru, Bapak dan Ibu Guru hebat SMP Negeri 3 Bobo ini maksudnya bukan untuk merubah visi sekolah yang sudah ada. Hanya kita untuk mencoba mendiskusikan visi sekolah yang ada sekarang dan membandingkan dengan visi mereka sebagai guru penggerak. Apakah visi sekolah yang ada sekarang itu sudah berpihak kepada murid? Itu nantinya yang akan kita bedah pada diskusi hari ini. Kemudian selama jalannya diskusi, pertama-tama saya mohon dimaafkan ketika sebentar dalam melakukan proses diskusi ini banyak kata-kata dari kami, khususnya teman-teman CGP kami yang kurang berkenan di hatinya Bapak Ibu. Kami mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa teman-teman CGP ini mau atau akan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di modul 1.3 ya, untuk didiskusikan bersama teman-teman. Mungkin itu dari saya langsung saja untuk membuka diskusi ini dan mempersilahkan teman-teman CGP untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang bertema diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 3 Bau-Bau. Terima kasih sebelumnya kepada pengajar praktik kami. Baiklah, sebelum kita menuju pada acara inti yaitu diskusi isi dan prakarsa perubahan sekolah, marilah kita berdoa bersama. Kami meminta kesediaan Bapak Nasrul SPDI FPDI untuk memimpin doa. Kepada Bapak Nasrul kami persilahkan. Dan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan rangkaian acara kita pada siang menjelang sore ini dan insya Allah lanjutkan besok senantiasa selalu mendapat ridho di Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diberikan kelancaran, dan insya Allah kita semua akan dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu, dan insya Allah untuk bisa menjadi bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam budiniyatin. Al-Fatihah. Pertama-tama yang harus saya sampaikan yaitu tujuan dari diskusi isi dan prakarsa perubahan di sekolah kita ini. Yang pertama adalah melalui diskusi warga sekolah dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid, seperti yang telah dijelaskan juga oleh Bapak pengajar praktik tadi. Yang kedua, melalui diskusi warga sekolah dapat melihat kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi warga sekolah dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Ya, acara selanjutnya, marilah kita nikmati persembahan puisi dari calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 3 Bau-Bau. Bung Karno dalam karyanya Aku Melihat Indonesia jikalau aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngelir itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia
gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Osio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Osio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut bernyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka Pak, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bung Karno, aku melihat Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Ibu Bapak Guru hebat. Masih semangat hari ini? Pada siang hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih untuk membersamai kami sampai detik ini. Goresan dari Bapak Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru bisa memaparkan isi dari puisi tersebut. Kira-kira apa isi, apa nilai-nilai dari puisi tersebut? Bapak dan Ibu mungkin ada yang bersedia. Apa isi dari puisi tersebut? Ibu Wayang, silakan Ibu. Pasti mungkin menurut saya ada yang saya dengarkan tadi dari puisi tersebut mungkin keberagaman Indonesia. Terima kasih Bu, menarik sekali tentang keberagaman Indonesia. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang bisa mengutarakan isi dari puisi yang kami bacakan tadi. Ya, Ibu Fatmawati Haq, silakan Ibu. Terima kasih. Isi dari puisi tadi menceritakan bahwa Indonesia, kita semua Indonesia satu, tidak boleh lagi terkotak-kotak dalam suku-suku maupun kedaerahan. Ya, terima kasih. Intinya jangan ada kotak-kotak di antara kita. Ya, mungkin ada lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dari puisi Bung Karno yang dibawakan oleh guru-guru SMP Negeri 3 Bau-Bau, di sana saya melihat bahwa dan saya menyimak Bung Karno memikirkan tentang apapun yang ada di dalam benak beliau. Dia melihat semua tentang Indonesia dan Indonesia sehingga rakyat dan anak-anak Indonesia bisa menikmati kemerdekaan tersebut. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi itu penggambaran kemajemukan nilai-nilai budaya yang begitu indah. Itu yang ingin disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Dan saya sebenarnya penasaran dengan puisi itu dengan kata ngeliat itu.
Padahal sejarahnya mengapa Insinyur Soekarno memilih satu pantai itu dibandingkan pantai-pantai yang lain, ternyata Pantai Ngeliuk itu adalah pantai favoritnya di Malang. Makanya pantai itu tersebut di dalam puisinya beliau seperti itu. Oke, kita akan lanjut dengan tayangan video. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu Guru, mari kita menyimak sama-sama tayangan video Bernard Bach. Di sini ada sesuatu yang ingin dipetik. Nah, silakan. Beberapa kata kunci sebenarnya yang bisa kita dapatkan setelah melihat tayangan di atas. Ini sudah memulai kelimpian, jadi sudah kayak ada bayangan visi ya di dalamnya. Jadi nanti sendiri yang bukannya seperti apa. Pertama mungkin usaha. Jadi ada usaha Bapak Ibu di dalamnya. Terjatuh. Dan dia harus berpikir lagi apa yang harus dia lakukan. Dia memikirkan sebuah ide, berusaha lagi, jatuh lagi, berusaha lagi. Kayaknya ada yang mau digapai ini. Tapi dia harus usaha yang betul-betul berusaha betul. Set. Hey. Banyak halangan. Tapi kayaknya tidak ada putus asanya ini. Terjadi. Jadi kita refleksi dulu ya Bapak Ibu. Kita refleksikan dulu. Bapak Ibu, refleksi dari slide di atas bisa kita lihat apa saja pembelajaran yang bisa Ibu ambil setelah menonton video tersebut. Kemudian apa kaitannya dengan visi. Kembali mungkin sedikit saya bahas tentang visi. Kalau berbicara tentang visi, berarti kita sudah berbicara tentang impian, cita-cita menuju masa depan. Jadi ada pandangan menuju masa depan. Nah, dari video pasti bisa kita petik kira-kira apa kaitannya dengan visi tadi, apa pembelajaran yang bisa kita petik. Jadi mungkin ada Bapak dan Ibu Guru bisa merefleksikan dari tayangan tadi apa yang bisa Bapak Ibu petik. Pak Maruf mungkin? Bapak? Iya. Silakan. Memperhatikan tadi gambar. Dimulai
dimulai dengan panjat memanjat dan jatuh berulang-ulang. Nah, inilah kuncinya bahwa dalam suatu cita-cita yang mulia tidak ada pantang mundur. Harus berusaha. Dan tidak ada kata tidak bisa. Selalu berusaha. Saya lihat sudah sampai di puncak, walaupun sudah sampai masih mau jatuh lagi, tapi pada akhirnya dia sampai betul berdiri tegak. Nah, itulah yang disebut dengan visi atau impian atau cita-cita atau mimpi untuk mencapai suatu keberhasilan. Saya kira begitu barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari gambaran tayangan yang ditampilkan di video tadi, saya menyebutkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan, bahwa kita harus berusaha sampai pada tujuan itu kita capai sebenar-benarnya. Jadi tidak ada kata berhenti dari tadi atau siapa tadi namanya? Bernard. Itu tidak pernah berhenti untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi sampai pada titik puncak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi segala sesuatunya mungkin harus alat-alat yang dia gunakan, dia berusaha untuk memanjat sampai ke puncak, kemudian terjatuh dan terjatuh lagi. Setelah dia terjatuh, dia sudah tidak punya alat lagi. Dia lihat apa yang ada di dirinya. Dia punya cakar-cakar itu yang bisa dia manfaatkan, sehingga dia bisa sampai ke puncak dengan menggunakan kompetensi yang ada pada dirinya yang tidak dia sadari sebelumnya. Tanpa alat pun dia bisa mencapai puncak dengan apa yang dia sudah miliki. Jadi sisi positifnya di situ, dengan alat-alat pendukung yang lain selain itu, kita bisa gali potensi apa yang ada pada diri kita untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi minta tolong silakan diisi Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada kali. Ya, minta tolong Bapak Ibu kita isi dulu. Ada namanya karena ini kami postor. Mungkin bisa dibantu Ibu Andi kali. Ya. Jadi contohnya misalnya ini. Kita memimpikan seperti apa yang Ibu mimpikan selama ini. Otomatis pasti kita mimpikan siswa yang berpotensi, misalnya memiliki akhlak yang baik. Saya kira orang yang terpilih siapa ini? Isi saja. Kali yang mungkin dia menginginkan murid yang cerdas, yang bisa membanggakan Bapak dan Ibu guru, mandiri dan kreatif. Ya, oke. Pikir kritis, oke. Ibu Andi, ya, hanya mimpi ya. Hanya mimpi. Kenapa dengan mimpinya Ibu? Dan kami bacakan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan beretika. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakter yang unik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kejujuran dan kedisiplinan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka hidup di abad 21 yang membutuhkan pendidikan sebagai jembatan untuk meraih cita-citanya. Ya, terima kasih. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang berpikir, berkarakter serta berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah bisa untuk menjadi murid yang seperti kita inginkan. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang pintar dan lebih penting akhlak yang baik seperti visi dan misi sekolah kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan didikan dan pembinaan Bapak Ibu guru kita bisa.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita masih ada kekurangan, tetapi kita tanpa putus asa tetap berupaya untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Manjai. Ya, memang cita-cita impian untuk murid kita ini memang sangat tinggi ya. Dan kebanyakan yang kita tulis itu pasti cerdas. Kemudian bagus akhlaknya. Ya, saya meminta satu orang Bapak Ibu guru lagi, Ibu Variati. Ayo Ibu Variati. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Mungkin jawaban saya ini singkat-singkat. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang cerdas. Di sekolah kita mengutamakan disiplin dan kejujuran dalam berbuat dan bertindak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan bimbingan dan arahan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan generasi penerus yang berprestasi, tentunya dilandasi dengan norma agama. Kita warga di sekolah ini paham bahwa tugas mendidik adalah tugas mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melengkapi kalimat rumpang tadi, yang rata-rata memang cita-cita murid impiannya itu Masya Allah sekali, berprestasi, cerdas, berakhlak mulia, bisa menghadapi abad 21 dan yang lainnya. Ya, Des, tolong yang kanvanya. Sekarang Bapak Ibu, kita akan menyimpulkan satu kalimat yang bisa, yang ketika kita membaca kalimat tersebut, ketika semua warga sekolah membaca kalimat tersebut, bahkan dari sekolah lain pun bisa bersemangat membacanya, bisa termotivasi ketika membacanya, dan bisa tergerak dan bergerak untuk melakukan perubahan, mewujudkan cita-cita murid impian kita. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada bercurah pendapat Bapak Ibu untuk menuliskan satu kalimat yang bisa menyemangati kita untuk mewujudkan murid impian kita. Ayo Bapak Ibu. Pak Nasrul, ayo Pak Nasrul. Saya berhubungan dengan agama ya. Ayo Pak Nasrul. Mewujudkan murid yang bagaimana Pak Nasrul? Sesuai dengan kalimat rumpangnya. Ditulis dulu mungkin Des, nanti kita bisa simpulkan. Ya, terima kasih. Adapun keinginan saya untuk mewujudkan murid yang pertama adalah yang baik akhlaknya, mulia hatinya, yang ceria, yang cerdas, yang sopan santun dan saling sayang menyayangi. Itu dari saya, terima kasih. Ada lagi Desi, mewujudkan murid yang berakhlak mulia dulu. Yang berakhlak mulia. Ya, setelah itu Ibu Karimah apa? Cerdas. Ya, setelah berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi. Oke, cerdas dan berprestasi. Cerdas dan berprestasi, Des. Cerdas, kreatif dan mandiri. Oh, ditambah cerdas, kreatif dan mandiri. Mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan mandiri. Ada lagi mungkin? Satu lagi, satu kata. Oh, Arai. Di sekolah kita tuh di umum. Yang kita apa simpulkan harapannya kita dari kesimpulan kalimat rumpang yang kita lengkapi tadi Kak Rai. Kita termasuk berakhlak karimah itu Pak. Oh iya, berakhlak. Jujur itu bagian dari berakhlak baik. Bukan bahasa tingginya tuh. Iya, namanya impian. Iya. Oh iya. Namanya impian itu tinggi kayak tadi berkata. Ya seperti kalau kita masih banyak berbuat begitu. Ya, tapi kan Pak. Jadi kita telah sepakat ini adalah kesimpulan dari
kalimat rumpang yang telah kita lengkapi tadi ya. Mewujudkan murid yang berakhlak mulia, jujur, cerdas, kreatif, dan mandiri serta berbudaya. Masya Allah. Ya, jadi ini kalimat yang mudah kita ingat, yang insya Allah ketika membacanya kita akan termotivasi dan bersemangat untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mewujudkan cita-cita murid impian kita. Ya, next deh. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan melihat visi dari sekolah kita. Nah, ini adalah visi dari SMT Negeri 3 Bau-Bau yang baru direvisi sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita tadi, murid impiannya kita ini? Apakah dia sudah berpihak pada murid? Kita baca ya. Mewujudkan murid yang unggul dalam mutu, berakhlakul karimah, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Ini adalah visi dari sekolah kita yang kemarin tim komite pembelajaran telah apalagi meninjau kembali. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini sudah berpihak pada murid? Atau Bapak Ibu mau menambahkan atau mau mengurangi dari visi tersebut? Boleh Bapak Ibu sekarang. Oh, sudah selaras. Ini ya Pak Mapaman, silahkan. Ya, terima kasih. Saya mungkin hanya memberi saran seperti yang kita lihat ini, wujudkan murid yang unggul dan murid yang berakhlak karimah, unggul dalam mutu, berbudaya serta dan seterusnya. Oh iya. Urutannya yang berakhlak mulia dulu. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Paman. Jadi ada yang ditambahkan dengan merubah susunannya tanpa merubah kalimatnya. Ya silakan Desi. Yang pertama berakhlak dulu baru mutunya katanya. Memang para sahabat dulu itu belajar dulu akhlak, belajar dulu adab, baru belajar ilmu. Belajar adab selama 30 tahun baru belajar ilmu. Oke. Ya. Kalau berakhlak mulia Pak Nasrul atau guru agama yang lain, anak Asma, ada yang bisa memberi contoh di kegiatan sekolah kita bahwa murid kita berakhlak mulia? Kan akhlak yang mulia. Ya alhamdulillah selama saya beberapa tahun sekolah ini saya melihat sudah sebagian menunjukkan akhlak mulia, salah satunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti TPQ dan yasinan setiap pagi Jumat, serta sebagian juga siswa sudah menyadari bahwa kedisiplinan itu sangat penting di sekolah kita. Ya itu yang saya lihat. Nah, hanya mungkin saya mau mungkin mengoreksi sedikit. Oh iya, silakan. Ya, kalau bagi saya pribadi, kalau mungkin kita di sekolah agama, mohon maaf ini, ya mungkin itu berakhlakul karimah itu yang pertama. Karena kita ini sekolah umum, sehingga mungkin itu bagaimana caranya kita gandengkan supaya tidak seakan-akan mau mengarah ke sekolah agama seperti itu. Kemudian mungkin yang berwawasan sana, kalau berwawasan lingkungan, sepertinya kalau menurut saya pribadi sudah bukan lagi zamannya. Mungkin berwawasan global. Ya karena sekarang ini kan kita sudah tahu bahwa siswa itu yang paling penting adalah sekarang ini bukan lagi cerdas, dia pintar menulis di kertas. Namun sekarang saya perhatikan itu yang pintar IT. Ya karena sekarang ini yang IT itu di nomor 1 kan, mungkin sehingga berwawasan global itu mungkin cocok untuk di tahun-tahun yang akan datang. Itu mohon maaf ini dari saya pribadi, adapun kalau memang ada yang salah saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Diganti menjadi wawasan global. Bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Betul. Kalau menurut saya, kalau unggul dalam itu sudah unggul dalam hal apapun maksudnya. Apakah itu kecakapan abad 21-nya, maksudnya IT-nya unggul dalam mutu ini. Kalau berwawasan lingkungan ini maksudnya, dia mengetahui maksudnya tentang kebersihan lingkungan. Bagaimana sampah plastik itu jangan terlalu banyak ya Pak Dasar. Oh Pak Yasrin, kenapa? Sampah plastik.
Ya, makanya pengajar praktiknya kita ini Masya Allah sekali ini yang di depan ini. Sebenarnya itu dia tidak suka sama ini yang aqua ini. Katanya, coba Bapak Ibu itu mengurangi sampah plastik dengan membawa tumbler. Maksudnya membawa air minum dari rumah, pakai botol, pakai tumbler, jangan terlalu banyak sampah plastiknya. Iya. Oke, jadi sudah seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa misi SMP 3 Bau-Bau mewujudkan murid yang berakhlakul karimah, unggul dalam mutu, berbudaya serta berwawasan lingkungan. Kunci. Ya, next, Desi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita akan berdiskusi untuk merinci sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Bagaimana sih sikap perilaku seorang guru, kepala sekolah? Apakah gurunya suka datang terlambat? Yang seperti itu. Iya, kita rinci bagaimana sehingga mencerminkan visi di sekolah kita ini. Ya, untuk kita makanan di dengan sekolah lain. Oke, saya akan membagikan jamboard di grup WhatsApp ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan pendapatnya di jamboard tersebut, atau boleh langsung mengungkapkan pendapatnya secara langsung Bapak Ibu. Ya, silakan buka grup WhatsApp-nya Bapak Ibu. Iya, buka yang drive. Bentar ya, tab baru ya, tab baru ya, tab baru. Drive. Itu drive ya. Titik 9. Ya, titik 9 kemudian klik jamboard. Titik 9 deh. Oke, titik 9 di bawah. Oke, mana jamboard dia tuh? Klik jamboard. Nah, kemudian buka yang P2 deh. Klik 2 kali. Berapa Pak? Saya ditelepon sama Kesha tadi nih. Nah, setelah itu klik share guys. Share. Kemudian copy link. Klik copy link di bawah. Oke, dan donate. Buka grup WhatsApp tadi. Paste di situ. Oke, enter. Nah, silakan Bapak Ibu guru klik link jamboardnya Bapak Ibu. Jangan lupa tulis namanya dulu, misalkan Hadiratul, koma. Guru itu harus bagaimana sikap dan perilakunya. Silakan kasih banyak-banyak jamboardnya boleh. Klik sticky note-nya, coba buka jamboardnya lagi guys. Iya, makanya pakai laptop kan, saya suruh bawa laptop. Kalau pakai HP harus diinstal dulu jamboardnya ya buat pengajar praktik. Iya. Buat di sticky note, nanti kita ini. Ambil dulu sticky note. Oh iya, udah tidak lama ya. Sikapnya murid bagaimana? Apakah disiplin? Silakan ditulis. Yang sudah Bapak Ibu menulis di sticky note yang dibagikan oleh Pak Sudarni boleh ditempel di dinding. Ya, yang tidak punya jamboard silakan boleh dibagikan dulu sticky note-nya. Oh iya, Pak Sudarni minta tolong angkat cermin. Angkat cerminnya. Dia mau suruh dia pede. Oh iya. Alex. Nanti ditempel di cermin. Pak pengajar praktik sarankan. Nah, sikap atau perilaku dulu. Maksudnya marah-marah. Iya, yang baik-baik yang sudah mencerminkan visinya kita tadi. Soalnya sikap dan perilaku guru, orang tua, murid, kepala sekolah yang mencerminkan visi. Oh iya, soalnya sana. Oke, sana soalnya. Murid, orang tua dan kepala sekolah. Mana sih gitu? Tulis dan. Setelah itu silakan tempel di cerminnya Bapak Ibu. Ya, banyak-banyak mungkin buat karena ada guru, murid, orang tua. Ya, yang mau mungkin atau berbagi ya. Ya, sudah bisa ditempel Bapak Ibu sekarang. Silakan Bapak Ibu silakan tempel di cermin. Boleh ke depan Bapak Ibu.
Boleh dengan namanya, silakan Pak Paman titik 2. Guru harus apa? Ya, Fikri tempel di sana, Fikri. Supaya bisa. Ayo tempel di cermin. Iya, iya. Betul. Tempel Fikri. Mana bukan? Lanjut. Dikit lagi. Ya, kepala sekolah kira-kira apa yang harus dilakukan ini? Sebagai sikap. Boleh? Memfasilitasi. Oh, GTT dia tulis kepala sekolah di bahasa Pak GTT sih. Naikkan honor katanya. Oh, bahaya. Kepala sekolah yang bisa menaikkan gaji GTT katanya. Pakai nama kan tadi? Sama pakai nama saya. Ya, masih banyak Bapak Ibu bersegera. Saya mau kasih nama. Pak Rai, silakan tempel Pak Rai. Saya mau kasih nama. Dah. Oh ya. Kasih nama kan? Saya mau kasih nama tuh. Ya, tadi sana sudah ada di Jambon. Guru datang tepat waktu Bapak Ibu. Kapan? Orang tua harus mengetahui keadaan anaknya baik di rumah. Yang di Stikinau ada ya guru disiplin, murid taat pada aturan. Guru harus disiplin, rata-rata disiplin. Harus selalu merasa bahagia, ya Bapak Ibu. Guru harus selalu merasa bahagia. Siswa berusaha untuk mengikuti visi yang telah ditentukan, memberikan teladan yang baik. Ya, sebagai seorang guru harus memberikan teladan yang baik. Orang tua mendukung visi sekolah. Guru yang hormati tugas bijaksana, fasilitator, tegas. Oke. Ya, sudah selesai, sudah semua ya Bapak Ibu. Ya, rata-rata memang seorang guru harus disiplin, harus menjadi teladan yang baik. Oke, jadi kita sudah tahu sikap dan perilaku sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, sebagai seorang kepala sekolah dan orang tua yang bisa mencerminkan visi yang telah kita sepakati tadi. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sudarmin SPD untuk melanjutkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita semua menyimpulkan yang namanya tadi visi yang kita sudah sepakati bersama, di mana visi kita tadi adalah, coba visi tadi sedikit ya, mewujudkan murid yang berakhlakul karimah, unggul dalam mutu, berbudaya serta berwawasan lingkungan. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung ke lanjut. Ya, ini perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku kita, perilaku yang mencerminkan visi sekolah tersebut. Kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang kita sudah buat tadi secara bersama-sama? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang pertama adalah apa saja kolaborasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Oh, sorry, yang kedua, yang pertama tadi. Maaf. Ya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang kita sudah buat tadi bersama? Yang kedua, maaf, saya lanjut yang kedua dulu supaya sekalian. Yang kedua tadi, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah
sekolah. Dalam artian visi yang kita sudah buat tadi bersama-sama. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya. Jadi ada 4 pertanyaan tadi, boleh dijawab satu-satu, sekalian 4 juga boleh. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk menjawabnya. Contoh tadi yang pertama tadi adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif perubahan yang dilakukan, misalnya Bapak Ibu saya beri contoh, guru giat atau selalu mengikuti pelatihan atau workshop, itu salah satu juga. Silakan mungkin bisa ditambahkan lagi, apa lagi misalnya, nanti langsung ditulis. Kan tadi ada visi kita berakhlakul karimah. Sementara kita ini sudah pernah atau sudah melaksanakan yasinan setiap hari Jumat. Itu juga mungkin salah satu inisiatif untuk perubahan-perubahan itu. Saya kira itu. Ditulis. Mengadakan pengajian setiap hari Jumat antara siswa dan guru-guru di SMP Negeri 3 Bawolo. Ya, salah satunya itu juga. Mungkin masih ada lagi dari Ibu Guru mungkin. Pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kolaborasi kerjasama yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, visi yang kita sudah buat tadi. Kolaborasi apa saja yang dilakukan antara guru, orang tua, dan kepala sekolah. Rapat komite setiap 1 semester. Baik. Kolaborasi antara orang tua. Kolaborasi antara sekolah ya. Orang tua, guru dan kepala sekolah. Mungkin dari saya, sebaiknya setiap siswa dibuatkan buku sambung sehingga ada selalu interaksi komunikasi antara guru dan orang tua, buku sambung. Jadi apa-apa yang dilakukan di sekolah, misalnya baik itu hal yang positif maupun yang negatif, itu dituliskan pada buku sambung, kemudian diteruskan ke orang tua supaya orang tua dapat diketahui. Terima kasih dari saya. Billahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya di sekolah. Ya, itu juga mungkin ya. Ayo buku sambung sudah cocok. Baik, saya kira cukup 2. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah bisa tercapai? Jadi apa yang harus dilakukan orang tua, guru, dan kepala sekolah agar visi yang kita buat tadi bisa tercapai dengan baik? Apakah itu murid, gurunya? Ya silakan, ada? Mungkin kegiatan komite atau orang tua siswa, guru dan siswanya mungkin ya, pada saat penyerahan rapor itu atau pada saat penerimaan kelas itu melibatkan orang tua untuk bersama-sama dengan anaknya mengambil rapornya. Hanya kerjasama yang diwujudkan. Terima kasih. Ya, ini mungkin dalam bentuk kegiatan lagi, memberdayakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu juga mungkin ya. Masih ada lagi mungkin yang ditambahkan untuk kegiatan yang dilakukan murid, orang tua, guru, dan kepala sekolah? Silakan Bapak Ibu guru hebat. Belum bisa mungkin. Silakan Bapak Ibu guru.
Boleh. MGP bagi guru berarti. Baik. Saya kira cukup yang ini ya. Kita lanjut yang terakhir. Apa lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Langkah konkret yang perlu direalisasikan untuk kegiatan sesuai dengan visi dan kita buat tadi. Mungkin saya bisa kasih pandangan seperti yang sudah dijelaskan sama teman CGP tadi. Kita terapkan kembali yang budaya salim, yaitu menerapkan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Jadi mungkin ibu bapak ibu guru BK bisa berdiri di depan pintu gerbang dan menyambut anak-anak yang datang dengan 5S itu tadi. Jadi karena kita corona sudah mulai reda, jadi mungkin kita terapkan. Baik, dari kegiatan kita dari awal tadi, dari membagikan kalimat penumpang, kemudian pembentukan visi sekolah, kemudian prakarsa perubahan, kami bisa menarik benang merah atau kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini dari semua sisi. Yang pertama adalah sama, bahwa kita menginginkan murid yang berkarakter inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, karena kita sebagai guru adalah menjadi teladan. Yang berikut adalah berperilaku yang sesuai visi yang harus dimiliki oleh semua murid, guru serta orang tua atau wali murid di sekolah kita. Dan yang terakhir adalah prakarsa perubahan adalah untuk mewujudkan perubahan yang sesuai visi, maka semua warga sekolah harus berkolaborasi dengan baik. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, kami serahkan kembali kepada Bapak pengajar praktek yang terhormat Bapak Darman untuk menguatkan kegiatan kita pada sore hari ini. Kami persilakan. Kali penampilan Bapak Ibu guru hebat CGP dari Kota Bogor untuk SMP 3 Angkatan 7. Di penampilan dari teman-teman tadi, untuk diketahui Bapak Kepala Sekolah bahwa CGP dari SMP 3 itu untuk saat ini merupakan calon guru penggerak terbanyak di Kota Bau-Bau dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan guru-guru hebat ini bisa bekerja sama dengan kepala sekolah untuk bisa membantu menggerakkan teman-teman untuk mendaftar calon guru penggerak angkatan-angkatan berikutnya. Itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi sekolah tadi yang berpihak kepada murid. Jadi dari penampilan Bapak Ibu guru hebat dari SMP 3 tadi, banyak hal yang dapat kita petik bersama. Mungkin secara umum saya bisa tarik garis besar bahwa pendidikan zaman sekarang itu adalah pendidikan yang memerdekakan atau yang berpihak kepada murid. Untuk kita ketahui bersama bahwa sekolah ini bukan penjara buat murid. Kita mendidik manusia. Jadi cara-cara kita mendidik seperti manusia. Karena muridnya kita juga manusia. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman calon guru penggerak di pertemuan-pertemuan kemarin tentang budaya positif terkait 5 kontrol guru. Ada yang penghukum, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Harapan kami guru-guru hebat yang ada di SMP 3 itu punya posisi kontrol guru. Harapan yang paling maksimal kami adalah guru-guru yang ada di sini berperan sebagai manajer. Kasihan anak-anak kita biasa datang dari rumah sudah dimarahi sama orang tuanya, sampai di sekolah didodol lagi sama gurunya. Di dalam kelas pasti dia sudah tidak semangat lagi untuk belajar. Artinya
bisa kita tanamkan budaya-budaya positif itu untuk membangkitkan belajar siswa. Tadi salah satu juga dari teman-teman guru SMP 3 mengatakan tentang cara belajar IT dan lain-lain. Kan sebenarnya tidak harus yang berpihak pada murid itu juga tidak harus IT, masih banyak strategi-strategi pembelajaran lain yang bisa berpihak kepada murid. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sudarmin tadi, misalnya guru-guru diajak untuk ikut workshop atau pelatihan. Masih banyak guru-guru bukan sekolah ini, guru-guru ketika diajak untuk hal-hal yang seperti itu, mungkin jawabannya tidak usah dengan saya sudah tua. Lantas kalau Bapak Ibu guru sudah tua, mau minta pensiun? Kan tidak, kasihan anak-anak kita. Artinya pembelajaran yang sekarang itu berpihak kepada anak. Anak yang datang di sekolah ini bukan kertas kosong ya Ibu Ci, tapi yang sudah terisi tulisannya, sudah ada tulisan di dalam kertas itu. Iya. Jadi kita Bapak Ibu guru tugasnya kita adalah menebalkan tulisan itu, memperjelas. Jadi mereka datang di sekolah ini dengan potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, minatnya juga beda. Jadi kita didik mereka, kita sebagai guru tidak usah egois dan generasi alfa. Pasti orang tuanya adalah generasi milenial, yang dimana di rumahnya dari bangun tidur sampai tidur kembali pasti dia lihat orang tuanya menggunakan gadget, dia lihat orang tuanya menggunakan gawai. Kita mau larang, tapi orang tuanya juga sudah kasih contoh itu, sudah ada di rumahnya itu barang. Tentunya mungkin kalau sebagai orang tua yang bijak, ketika kita melarang anak, kita jangan kasih contoh dengan larangannya itu. Anaknya kita larang, tapi kita gunakan. Itu kan impossible. Jadi dari berbagai penelitian didapat bahwa untuk melarang anak menggunakan gadget itu sangat-sangat minim untuk penyelesaiannya. Memang dilarang saat itu dia simpan gadgetnya, tetapi hatinya jengkel pada saat dilarang. Jadi yang saya masuk berpihak kepada murid, gadget itu untuk anak generasi Z dan Alpha. Mereka itu sekarang di zamannya mereka, didiklah mereka sesuai dengan zamannya, bukan zamannya kita. Jadi ketika dunianya mereka itu gawai, kita Bapak Ibu guru bisa masuk ke situ juga. Anak-anak suka TikTok. Mungkin di pikirannya Bapak Ibu guru TikTok itu cuma joget-joget yang tidak jelas saja. Coba kita masuk ke dunia TikTok, kita buat konten pembelajaran yang menarik tentunya. Kalau anak-anak ke YouTube mungkin dengan video-video pembelajaran yang durasinya terlalu panjang dan membosankan, kadang cuma di bagian-bagian awalnya itu, kemudian mereka skip. Kalau di TikTok itu durasinya sedikit, kemudian materinya menarik. Jadi cara belajarnya anak itu kan macam-macam tipenya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi tidak semua anak bisa mendalami pelajaran Bapak Ibu kalau cuma Bapak Ibu cuma ceramah saja di kelas. Dan anak itu kenapa tidur di belakang? Padahal apa? Dia bosan dengan suaranya Bapak Ibu yang dari tadi ngoceh-ngoceh. Kita cuma sebutkan pribadinya terus, tetapi kita tidak introspeksi dirinya kita. Apakah pembelajarannya kita sudah menyenangkan untuk anak tersebut atau belum? Masih banyak cara lain, bukan cuma tentang teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Mungkin ketika kita lihat anak mulai suntuk, kita hadirkan ice breaking. Mungkin ketika ada tugas-tugas tertentu, kita buat tugas itu bervariasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita mau paksakan ikan untuk panjat pohon. Maksudnya seperti ini. Misalnya ketika kita memberi tugas sama anak, karena kita tahu bahwa potensi dan minat anak itu berbeda-beda, cara memberikan tugasnya itu jangan seragam. Misalnya Bapak Ibu guru selama ini memberi tugas hanya mengerjakan LKS. Coba kita rubah. Misalnya kita sudah lakukan penelitian bahwa anak ini kita lihat-lihat
bakatnya suka menyanyi. Mungkin bagi anak-anak yang bakatnya suka menyanyi, misalnya tugas bahasa Indonesia disuruh bikin ini dan itu, tapi tugasnya diterjemahkan dalam bentuknya dia karena dia hobinya nyanyi. Jadi walaupun dia tidak suka pelajarannya ibu dan bapak guru, tetapi tugasnya dia disuruh atau dibuat dalam bentuk lagu sesuai dengan minatnya dia, pasti dia senang dengan pelajarannya bapak ibu karena arahannya sudah sesuai dengan bakatnya. Misalnya anak juga suka puisi, tugasnya yang lain bisa dibuat dalam bentuk puisi. Jadi cara memberikan tugas kepada anak-anak kita bebaskan. Ada anak yang suka videografer, ada anak yang suka foto-foto. Jadi tugasnya mungkin bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video, dia mempresentasikan hasil tugasnya. Jadi jangan kita patok cara mengerjakan tugas anak itu harus sama semua. Yang jelas tujuan dari pembelajarannya Bapak Ibu itu bisa tercapai seperti visi sekolah yang Bapak Ibu harapkan tadi. Langkah-langkah konkret yang dilakukan, misalnya kerjasama antara warga sekolah, guru, kemudian orang tua. Saya kasih contoh, kami di SMP 4 Bau-Bau sebelum corona, 3 tahun sebelum corona, itu kita ada program namanya Sahabat Keluarga. Program Sahabat Keluarga itu adalah pelibatan keluarga. Jadi untuk mendukung program-program sekolah atau mengadakan diskusi dengan orang tua, kita undang orang tua dalam pelibatan keluarga itu. Jadi terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa dengan guru atau siswa atau guru dengan guru, di situ ketika orang tua diundang, misalnya si anak ini ada masalah, tidak menutup kemungkinan masalah anak yang satu mungkin mirip-mirip dengan masalahnya anak yang lain. Di forum itulah yang kita bahas bagaimana memecahkan masalah dan mencari strateginya bersama-sama orang tua terkait anak-anak mereka yang ada di sebelahnya kita. Itu satu contoh program kami untuk Sahabat Keluarga. Program yang kedua, kami mengadakan kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu kita menghadirkan alumni-alumni dari sekolah yang sudah sukses. Jadi mereka masuk ke kelas, kemudian memberi motivasi kepada murid-murid yang ada di sekolah bahwa kami adalah alumni dari SMP 3 yang sekarang syukur alhamdulillah sudah sukses, sudah hidup mapan. Jadi dari motivasi-motivasi itulah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan warga di luar sekolah, dan tentunya masih ada hubungan yang saya maksud tadi. Ini dan termasuk calon guru penggerak tadi tidak bermaksud untuk merubah visi sekolah, tetapi alhamdulillah dalam diskusi tadi sangat berjalan dengan lancar. Teman-teman sudah menyimpulkan bahwa visi yang sudah dibuat sekolah sebelumnya 2 bulan lalu ya, artinya disepakati oleh teman-teman dan didukung, program-programnya juga bisa berjalan dengan baik. Harapannya dengan visi yang sudah dibuat itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa lulusan dari SMP Negeri 3 itu sesuai dengan harapan visi itu. Karena jangan sampai visi itu hanya menjadi sebuah slogan atau jargon yang hanya seperti tulisan-tulisan seperti ini, tapi tanpa diaplikasikan, baik itu untuk murid, terutama guru-guru. Sebenarnya penentunya ini semua guru-guru untuk mengembangkan visi sekolah tadi itu. Mungkin itu sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.